Sore ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 16, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18, saya akan bacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah buah pertama di daerah Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu, tunduklah kepada orang-orang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka menggantikan kehadiranmu, sebab mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mohon Engkau memberkati waktu ini di dalam kebaktian sore ini dengan acara khusus peneguhan para pelayan, para pengurus gereja. Biarlah kami bersama-sama mau membuka telinga rohani kami untuk mendengar yang Tuhan mau sampaikan, untuk kami orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani. Sehingga kami boleh mengerti apa yang seharusnya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan lakukan di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami melayani di gereja Tuhan. Berkatilah akan renungan firman-Mu sore hari ini, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, seorang penulis, sekaligus juga seorang profesor, juga seorang aktivis politik dan pemenang Nobel Perdamaian di tahun 1986 yang bernama Elie Wiesel. Saudara, dia pernah mengatakan kalimat yang seperti ini. Lawan dari kasih bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering berpikir lawan dari kasih itu kebencian, tetapi sebenarnya ketidakpedulianlah, saudara, yang boleh dikatakan merupakan bentuk utama dari tidak mengasihi atau tidak mencintai. Saudara, bayangkan kalau seorang ayah atau seorang suami berkata, aku mengasihi keluargaku, tetapi dia nggak peduli, saudara, dengan keadaan keluarganya. Dia nggak peduli dengan keadaan finansial keluarga. Dia nggak peduli dengan kesehatan istri atau kesehatan anak-anaknya. Saudara-saudara, saya percaya seorang ayah yang seperti ini tidak sepantasnya dia mengatakan, aku mengasihi keluargaku. Saudara, kita tahu di dalam Alkitab ada perumpamaan yang sangat dikenal sekali oleh kita, yaitu perumpamaan orang Samar yang baik hati. Saudara, sebelum perumpamaan itu diberikan, Yesus berdiskusi dengan seorang ahli Taurat tentang hukum kasih. Ya, orang ini bertanya, jalan untuk bisa mendapat hidup kekal apa nih? Lalu kemudian Yesus bertanya balik kepada dia, apa yang kau lihat dalam hukum Taurat? Setelah lalu kemudian ahli Taurat ini berkata, menyebut hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal bunimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus mengatakan, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian. Lalu kemudian ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku? Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan orang Samar yang baik hati ini. Saudara, perhatikan, di dalam cerita perumpamaan ini seorang yang dirampok habis-habisan dan dalam keadaan setengah mati. Seorang imam, seorang yang sangat religius sekali. Dan saya percaya dia tahu hukum kasih. Dia lewat aja, nggak peduli. Seorang Lewi, seorang yang juga beragama, saudara. Yang saya percaya juga pasti tahu tentang hukum Taurat, tentang hukum kasih. Saudara, orang Lewi ini juga lewat saja, nggak peduli.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpedulianlah yang membiarkan seorang pengemis miskin berbaring kelaparan di depan pintu rumah orang kaya. Itu perumpamaan lain lagi yang Yesus pernah sampaikan di Lukas pasal yang ke-16. Saudara, ketidakpedulianlah yang membuat kita terhalang untuk memperhatikan, menolong orang yang sebenarnya betul-betul perlu untuk pertolongan kita, perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita layani. Saudara, sebagai catatan tambahan, Elie Wiesel yang saya kutip di awal ini adalah seorang Holocaust survivor, seorang yang selamat dari bencana Holocaust, yaitu pembasmian orang Yahudi di zaman Hitler yang memakan korban 6 juta jiwa kurang lebih. Dan Elie Wiesel ini pun juga menjadi korbannya, tetapi dia tidak mati, dia selamat. Dan Elie Wiesel itu berkata begini, dosa ketidakpedulianlah yang menyebabkan terjadinya Holocaust. Negara-negara lain tahu terjadi kekejaman, tapi mereka nggak peduli. Orang-orang tahu terjadi kekejaman di zaman Hitler, tapi mereka doesn't care, they don't care. Saudara, itulah yang dia perjuangkan ketika dia itu akhirnya bisa memenangkan Nobel Perdamaian tahun 1986. Saudara, bayangkan kalau banyak ketidakpedulian terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau banyak ketidakpedulian terjadi di keluarga kita nih. Yang kita mengatakan saling mengasihi, tetapi sebenarnya tidak saling peduli. Bayangkan kalau banyak ketidakpedulian terjadi di gereja. Bayangkan kalau gereja dipenuhi dengan anggota-anggota gereja yang tidak peduli, bersikap masa bodoh, gereja maju atau tidak, I don't care. Gereja kurang uang atau tidak, saya nggak peduli. Gereja kurang tenaga pelayan atau tidak, saya tidak peduli. Sudah bisa bayangkan, kalau satu gereja dipenuhi dengan orang-orang yang tidak peduli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan dari perikop yang tadi kita baca. Bukan contoh negatif tetapi contoh positif. Contoh kepedulian, bukan ketidakpedulian. Saudara, pasal 16 itu adalah pasal penutup. Paulus itu cuma memberitahukan beberapa pemberitahuan, informasi, nasihat, salam penutup. Dan Paulus mengatakan begini di ayat yang ke-14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Do everything in love. Saudara, ketika Paulus sebut dengan istilah segala pekerjaanmu, dia bukan bicara semua pekerjaan kita di dunia, bukan. Tetapi dia sedang bicara dalam konteks pelayanan di gereja. Segala pekerjaan yang kau lakukan untuk gereja Tuhan. Everything yang kau lakukan untuk gereja Tuhan. Dan Paulus katakan do everything in love. Kalimat ini sudah sebenarnya boleh katakan seperti satu kalimat yang meringkaskan isi dari surat 1 Korintus. Saudara, gereja Korintus gereja yang sangat potensial. Penuh dengan orang-orang yang luar biasa, hebat, kaya, bertalenta, pinter. Tetapi sudah membaca surat 1 Korintus sudah tahu. Orang-orang di dalamnya itu bermasalah. Gereja yang potensial, tetapi gereja yang penuh dengan problem. Dan semua masalah mereka, saudara, kalau boleh dicari akarnya, itu akarnya terletak di kurangnya kasih. Maka di 1 Korintus, saya percaya siapa yang tidak kenal pasal yang ke-13. Pasal tentang kasih. Saudara, kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong dan sebagainya. Saudara, ini pasal tentang kasih. Saudara, itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus karena mereka memang kurang kasih ini. Kurang kepedulian satu dengan yang lain. Dan menjelang dia menutup suratnya ini, Paulus mengingatkan sekali lagi. Do everything in love nih. Jangan sampai saudara pekerjaanmu, pelayananmu, apa yang kau lakukan di gereja itu, engkau lakukan tidak di dalam kasih ini. Artinya Paulus rindu kasih ini sungguh-sungguh dipraktekkan secara konkret, secara nyata. Ada tindakan yang dilakukan. Tetapi Paulus tidak hanya berhenti sampai di sana. Setelah dia memberikan semacam satu ringkasan panggilan terakhir ini dalam hal kasih. Lalu kemudian Paulus itu memberikan satu contoh bagaimana kasih dan kepedulian itu terlihat di gereja Korintus itu. Khususnya terlihat di dalam kehidupan beberapa orang yang disebutkan sebagai Stefanas dan keluarganya.
Saudara, terjemahan yang lama menerjemahkan Stefanus, itu salah. Terjemahan yang baru lebih tepat, Stefanas. Saudara, orang ini bukan kategori orang terkenal. Mungkin kita cuma tahu Stefanas hanya di surat 1 Korintus, baik di pasal pertama maupun di pasal yang ke-16 ini. Karena dia ini dan keluarganya itu dibaptis oleh Paulus. Saudara, meskipun dia tidak terlalu terkenal, tetapi boleh dikatakan saudara ini seorang yang sangat luar biasa, karena saudara membaca di dalam salam bagian akhir dari surat 1 Korintus ini, saudara, bagaimana Paulus itu memberikan good recommendation. Paulus memberikan rekomendasi yang baik tentang orang ini, dan bahkan Paulus di penutup itu berkata begini, hargai orang-orang seperti ini. Orang yang tidak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, latar belakangnya apa, pelayanannya apa, kita nggak tahu. Saudara, sewaktu membaca dan merenungkan tokoh ini dan keluarganya, saya katakan kita bisa melihat perwujudan orang-orang yang bukan hanya mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, tetapi juga orang yang sangat peduli dengan gerejanya. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi gerejanya. Ya, karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja, mengasihi kepala itu tentu mengasihi tubuh ini. Stefanas dan keluarganya ini disebutkan di sini adalah buah pertama di daerah Akaya. Ini orang-orang pertama yang bertobat di daerah provinsi Akaya. Mereka dibaptis oleh Paulus. Boleh katakan ini jemaat awal di Korintus, founders, jemaat-jemaat senior awal nih. Mereka adalah orang-orang yang meskipun sudah lama dari sejak awal, tetapi mereka itu masih melayani di gereja lokal setempat, yaitu di gereja Korintus. Dan saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan beberapa ungkapan yang muncul di perikop yang tadi kita baca. Beberapa istilah atau beberapa ungkapan kalimat yang muncul sebagai satu pembelajaran untuk kita. Saudara, mari kita lihat ungkapan pertama. Mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Ini saudara lihat di ayat yang ke-15. Mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini adalah jemaat Korintus sendiri. Orang-orang yang ada di Korintus. Artinya dengan kata lain, saudara, mereka ini orang-orang yang melayani di gereja lokal ini. Saudara, kata kerja mengabdikan diri itu di dalam bahasa asli punya pengertian menunjuk diri sendiri atau menetapkan diri sendiri. Saudara, hal pertama yang kita lihat tentang mereka ini adalah mereka sepertinya menunjuk diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya menugaskan diri mereka sendiri, bukan meminta menugaskan orang lain, tetapi diri mereka sendiri. Saudara, saya percaya di sini bukan berarti mereka orang yang ambisius nih, orang yang punya personal agenda, orang yang punya ambisi untuk posisi ataupun jabatan tertentu di gereja atau cari kesempatan untuk dihargai. Saya percaya mereka bukan seperti itu. Saudara, kenapa? Kalau mereka seperti itu, saya tidak percaya Paulus akan memberikan rekomendasi yang baik. Saudara, ketika Paulus mengatakan mereka orang-orang yang mengabdikan diri, mau untuk menunjuk diri mereka, menugaskan diri mereka, saudara, itu menunjukkan apa? Menunjukkan mereka sendiri melakukannya itu bukan untuk kepentingan diri atau untuk jabatan atau untuk posisi, tetapi dikatakan dengan jelas sekali, untuk apa? Pelayanan. Mereka mengabdikan diri untuk apa? Untuk diakonia, untuk service ini. Saudara, dengan kata lain kita bisa berkata, mereka adalah orang-orang yang melihat kebutuhan dalam pelayanan. Dan mereka merasakan adanya panggilan dan dorongan kuat. Sehingga berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Mungkin tanpa perlu diminta oleh rohaniwannya. Tanpa perlu ditugaskan oleh pendetanya. Mereka menugaskan atau memberikan diri mereka. They made themselves ready in ministry. Saya percaya pelayanan mereka itu bukan tergantung apakah mereka akan dapat kedudukan tertentu, posisi tertentu. Saya percaya itu bukan kepedulian mereka. Ini contoh orang-orang yang memiliki dedikasi diri yang sungguh, self-dedication. Mereka cari kesempatan untuk bisa melayani, bukan karena mereka mau untuk dapat nama atau posisi atau apapun. Saudara, sekali lagi kita nggak tahu siapa mereka. Tadi saya katakan kita bahkan tidak tahu pelayanan mereka apa. Mungkin pelayanan betul-betul diakonia yang seperti sekarang kita mengerti tentang diakonia. Memperhatikan orang-orang yang susah. Mungkin mereka cuma membuka rumah mereka untuk tempat pertemuan. Ada seorang penafsir menafsirkan tidak lama setelah Paulus meninggalkan kota Korintus terjadi bencana kelaparan di kota Korintus. Nah, apakah kemudian mereka ini orang-orang yang kemudian menyediakan waktu mereka, diri mereka untuk melayani sesama di tengah-tengah kondisi kelaparan itu? Saudara, sekali lagi kita tidak tahu apa. Tetapi satu hal yang kita tahu,
kepedulian concern utama mereka adalah they can do something for God works. Ini yang satu menjadi kepedulian mereka. Ini yang menjadi sesuatu yang mereka ingin diri mereka berguna, useful bagi orang-orang beriman lainnya. Saya percaya kita membutuhkan orang-orang seperti ini di gereja. Orang-orang yang tidak cari kedudukan, cari pengakuan. Orang-orang yang hanya ingin useful, berguna di tangan Tuhan. Orang-orang yang mungkin rela untuk bekerja di balik layar. Tidak melayani untuk mencari perhatian bagi diri. Tidak tertarik untuk mementingkan diri dan lebih memilih untuk mungkin tetap tidak dikenal, tidak terlalu dikenal. Yang hanya melihat kebutuhan dan melakukan apapun yang mereka mampu untuk penuhi kebutuhan itu. Mereka tahu karunia mereka dan mereka lakukan pelayanan sesuai dengan karunia mereka tanpa perlu menarik perhatian dari banyak orang supaya memuji atau menghargai mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rick Warren pernah berkata begini, istilah non-serving Christian, orang Kristen yang tidak melayani, dia katakan itu satu kontradiksi, istilah yang berkontradiksi. Karena harusnya yang namanya orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan adalah orang yang melayani. Saudara, ini Stefanas dan keluarganya. Yang kedua, ungkapan yang kedua yang saya ingin untuk kita lihat bersama-sama adalah ungkapan ini. Turut bekerja dan berjerih payah. Ayat yang ke-16. Karena itu tunduklah pada orang-orang demikian. Orang-orang demikian merujuk Stefanas dan keluarganya ini. Dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Artinya secara tidak langsung Paulus mengakui ini. Orang-orang seperti Stefanas dan keluarganya, ini loh orang-orang yang turut bekerja dan turut berjerih payah. Saudara, orang yang turut bekerja itu fellow workers. Artinya memang dalam pelayanan, saudara kita tahu kita ini membutuhkan rekan. Ya ada rekan-rekan pelayanan, bersama-sama melayani ini. Kita jadi rekan yang baik, orang lain juga jadi rekan kita yang baik. Tetapi saudara kemudian muncul istilah ini juga orang yang juga rela untuk berjerih lelah. Ya, mereka bukan hanya terlibat dalam pelayanan, bukan hanya turut bersama-sama dengan yang lain, tetapi mereka juga punya satu semangat atau satu kemauan, yaitu untuk berjerih payah. Saudara, kata ini satu kata yang sangat kuat sekali. Karena kata ini seringkali dipakai untuk menggambarkan orang yang rela bekerja sampai kepada titik keletihan. Jadi mengimplikasikan, saudara ini adalah orang-orang yang rela untuk bekerja keras. Saudara, pada waktu Stefanas dan keluarganya menunjuk diri mereka sendiri, menetapkan diri mereka sendiri, membuka diri mereka untuk pelayanan, saudara mereka tahu, mereka bukan sekedar beraktivitas, tetapi mereka tahu, mereka harusnya punya hati dan semangat yang mau untuk bekerja keras atau berkorban. Tepatlah ada seorang berkata begini, di dalam gereja banyak yang bekerja, tetapi mungkin sedikit yang bekerja keras. Mau melayani mau, tetapi begitu ada tuntutan harga yang mahal, ada tuntutan pengorbanan, mereka menjadi tawar hati, bahkan kemudian merasa terlalu berat pelayanan yang seperti itu. Saudara, yang namanya pelayanan, itu pasti mencakup kerja keras. Menuntut harga dan pengorbanan, bisa extra money, extra energy, extra time, extra thinking, extra passion, lebih ini. Itu pelayanan. Memang ada kalanya saudara kita ini bisa melihat rekan kerja kita tidak kerja keras, tidak mau bayar harga. Dan kita bisa tergoda untuk mereka seperti itu, ngapain saya susah-susah. Tapi kalau seorang pelayan yang punya hati melayani, mengabdikan diri. Sekalipun melihat rekan yang lain, gak mau berkorban, gak mau kerja keras. Dia tetap bekerja keras, tidak jadi discourage. Saudara ingat pelayanan itu, seringkali orang tahu dalam bahasa Inggris dipakai istilah service. Service, memberikan service pada orang lain. Saudara, ini sesuatu yang sangat tidak mudah loh. Karena orang-orang yang kita layani belum tentu orang-orang yang menyenangkan. Orang-orang yang bisa menjengkelkan kita, orang-orang yang bisa membuat kita painful. Saudara, orang-orang yang sungguh sulit
Orang-orang yang mungkin bisa tidak puas, berpendirian keras, mudah tersinggung. Saudara, pelayanan itu bisa menguras tenaga, menguras emosi kita dan bukan sekedar cuma melelahkan secara fisik, tetapi melelahkan juga secara mental nih. Tapi namanya pelayanan seperti itu. Ada satu kalimat yang saya pernah baca di sebuah tulisan mengatakan begini. Saudara, cara kita menangani pengorbanan, sacrifice. Bagaimana kita menghandle ini? Itu menunjukkan satu ujian untuk karakter kita. Whether we serving others or serving ourselves. Saudara, bagaimana kita menghadapi pengorbanan yang namanya sacrifice? Bagaimana kita bereaksi? Itu ujian bagi karakter kita dan akan menunjukkan kita ini melayani orang lain ataukah kita ini melayani diri sendiri. Stefanus dan keluarganya turut bekerja, tapi juga mau untuk berjerih payah. Yang ketiga, ungkapan ketiga yang kita perlu perhatikan dalam perikop ini adalah ungkapan ini. Menyegarkan rohku dan roh kamu. Sudah di ayat yang ke-17, 18, Paulus menuliskan begini. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka menggantikan kehadiranmu, sebab mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Jadi sudah ceritanya adalah Stefanus, Fortunatus, Achaicus diutus oleh gereja Korintus untuk menemui Paulus yang adalah pendiri gereja. Paulus ada di tempat yang lain. Mungkin mereka diutus untuk mendiskusikan masalah-masalah gereja. Mungkin ingin minta pendapat dari Paulus. Saudara, ada yang menduga Fortunatus dan Achaicus ini adalah anggota keluarga Stefanus. Tetapi kita nggak bisa memastikan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang saya ingin saudara perhatikan adalah begini. Orang-orang ini ketika mengunjungi Paulus dan share problem, share masalah di gereja kepada pendiri gereja. Saudara, mereka itu bukannya share problem, tetapi dikatakan mereka itu menyegarkan roh Paulus. Saudara, mereka itu jadi berkat rohani bagi Paulus. Kita mungkin bisa berpikir begini, rasul besar seperti Paulus yang hebat, apakah perlu rohnya disegarkan? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan Paulus itu berat loh. Sekalipun dia seorang rasul besar, tapi beban pelayanannya sangat luar biasa. Bisa saja dia patah semangat, bisa discourage, bisa mungkin perlu sungguh-sungguh disegarkan. Sudah kita tahu kerja keras Paulus ini. Banyak tanggung jawab, banyak beban, banyak kesulitan, banyak konflik. Saudara, Paulus bukan hanya butuh istirahat untuk fisiknya, tetapi dia juga butuh kesegaran untuk jiwanya. Dan orang-orang ini, saudara, ketika datang, bertemu dengan Paulus, mereka menyegarkan roh Paulus. Terjemahan bahasa Inggris New Living Translation menerjemahkan seperti ini. They have been a wonderful encouragement to me as they have been ever been to you. Saudara, menyegarkan roh itu artinya apa? Memberikan spiritual encouragement nih. Dorongan. Menjadikan sepertinya rohnya Paulus tuh menjadi segar kembali. Menjadi lega. Diberi semangat. Diberikan encouragement. Saya percaya siapapun kita yang melayani apalagi duduk dalam jabatan kepemimpinan. Saudara, kita bisa merasakan kelelahan bukan hanya fisik. Tetapi roh kita, jiwa kita. Saya sebagai ketua sinode 7 tahun ini menghadapi itu semua banyak kali. Saya bersyukur ada teman-teman yang ada kalanya WA, bahkan menelpon, mengatakan, Pak Yones Satri, I pray for you. Saudara, bagi saya, itu satu dorongan spiritual encouragement yang sangat luar biasa. Mereka bukannya sama-sama menjadi rekan pelayanan, sama-sama sibuk melayani, aku urusan ini, engkau urusan itu, sama-sama sibuk, tetapi nggak ada kepedulian satu dengan yang lain. Itu yang terjadi di Korintus. Kelompok yang hebat mengabaikan kelompok yang dianggap lebih rendah. Kelompok yang bertalenta banyak, nggak peduli dengan yang talentanya kurang. Kelompok yang kaya mengabaikan orang-orang yang agak ekonominya lemah. Tapi sama-sama giat di gereja. Ini problem. Maka Paulus menuliskan pasal tentang kasih itu. Karena Paulus melihat, ini loh, ketidakpedulian terjadi yang seperti ini, sesuatu yang berbahaya sekali.
Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya ingin saudara perhatikan begini. Mereka ini bukan hanya menyegarkan roh Paulus. Paulus katakan mereka juga menyegarkan roh kamu. Kamu siapa? Jemaat Korintus. Orang-orang seperti Stefanas ini melayani di tengah-tengah jemaat Korintus. Artinya saudara, sudah merupakan satu kebiasaan, karakteristik mereka, bukan hanya dengan orang-orang tertentu seperti Paulus, tetapi mereka dengan semua sesama pelayan nih. Dan bahkan saya percaya juga dengan semua jemaat di Korintus nih. Memberikan kesegaran tuh roh mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya pelayanan itu, ingat, bukan sekedar aktivitas hanya demi untuk aktivitas itu. Yang namanya pelayanan harus mencakup unsur spiritual encouragement. Saudara ingat, fokus pelayanan bukan aktivitas, bukan program, melainkan orang. Ministry is people. If you are in ministry, you are in the people business. Saudara, ketika kita melayani, kita ini terlibat dengan orang. Sebagai rekan kerja, sebagai orang yang kita layani. Ya kan? Serving people, teaching people, caring for people. Bukankah ini pelayanan? Jadi saudara, it's a people business nih. Tetapi sayangnya kita sering kali cuma berhenti sebagai aktivitas. Pokoknya ini tanggung jawab saya dan saya udah jalankan dengan baik nih. Dan kita merasa kita udah cukup puas di sana. Tapi yang namanya pelayanan sudah tahu kan? Pelayanan dalam arti yang murni itu adalah loving people. Memberikan kasih yang Yesus berikan untuk kita dan membagikannya kepada orang lain. Celakalah kita kalau kita hanya terkenal dan terlihat aktif, tapi jadi batu sandungan di gereja. Enggak menyegarkan kerohanian orang lain. Kita membuat orang lain dongkol, jengkel, kesal, marah dengan perkataan ataupun dengan kelakuan kita. Sebulan yang lalu ada seseorang sharing ke saya. Kesulitan di gerejanya bukan GKY, tapi gereja lain. Dia mengatakan, Pak, bagaimana saya tidak tertekan. Pada waktu rapat majelis, biasa akan terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang menyedihkan saya adalah beberapa kali ketika terjadi perbedaan pendapat dan kelihatannya suasana itu makin panas. Itu dia katakan ada di tengah-tengah kami majelis ini, keluarkan statement-statement yang menyakiti sesama majelis. Dia sendiri cerita ke saya, bayangkan Pak, saya pernah didatangi seorang rekan majelis, dan dia datang pada saya karena kami berbeda pendapat cukup tajam. Lalu sesama majelis, rekan majelis itu mendatangi dia dan berkata, ayo keluar, kita selesaikan di luar. Pernah juga dia mendapatkan satu bukan ancaman lah, tapi satu perkataan yang tajam sekali. Seorang rekan yang majelis yang lain berkata, ketika terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, saya kirim preman ya ke rumahmu ya. Saudara, kalau saya lihat ada seorang pelayan seperti ini sekalipun di majelis, ini bukan pelayan, ini preman. Saudara, sungguh menyedihkan kan kalau sudah menemukan seperti ini dalam gereja. Sama-sama majelis loh. Bisa mengatakan, ayo kita selesaikan di luar, dalam arti bertengkar, berkelahi. Saya kirim nih preman ke rumahmu. Saudara, gimana bisa menyegarkan roh rekan yang lain nih? Saudara, marilah kita mengerti bahwa keterlibatan dalam pelayanan bukannya berhenti sebagai satu aktivitas, tetapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Kita membutuhkan orang-orang seperti Stefanas, Fortunatus, Achaicus, orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus, yang bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa mengerti kita dengan segala kekurangan, kelemahan kita, bisa tertawa bersama kita, bisa menangis bersama kita, bisa terluka bersama kita. Terus saya teringat, Yesus sendiri pernah berkata seperti ini, dan ini semangat pelayanan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Tadi menyegarkan roh
itu bisa diartikan to put the spirit in rest, dalam arti menyegarkan, memberikan kelegaan. Saudara, semangat jiwa Yesus sebagai seorang pelayan, orang-orang yang letih lesu berat, aku akan memberikan rest, kesegaran kepadamu. Saudara, Elie Wiesel yang tadi saya kutip di awal, dia juga mengatakan kalimat seperti ini, action is the only remedy to indifference. Tindakan adalah satu-satunya obat untuk ketidakpedulian. Saya percaya itulah yang diteladankan oleh Stefanus dan keluarganya, bukan orang-orang yang tidak peduli tetapi mereka peduli. Dan bagi saya, ada hal yang lebih luar biasa tentang Stefanus dan keluarganya dan rekan-rekannya ini. Kenapa? Saudara, gereja Korintus gereja yang banyak masalah. Kalau mereka mau cari ketenangan, pindah gereja. Ngapain ada di tengah-tengah gereja yang banyak problem? Ngapain ada di tengah-tengah gereja yang mungkin banyak konflik, membuat pusing dan sebagainya? Ngapain? Tetapi orang-orang seperti ini sudah tidak meninggalkan gereja, tapi tetap melayani dan mengabdikan diri dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Maka bagi saya, saudara, tidak mengagetkan kalau Paulus menutup dengan kalimat ini. Hargai orang-orang yang demikian. You must give proper honor to all who serve so well. Kita harus memberikan apresiasi untuk orang-orang seperti ini. Yang saya percaya melayani bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena mereka melayani dengan meneladani Kristus, pelayan yang sejati. Mereka dihargai bukan karena mereka buah pertama di Provinsi Akaya. Mereka dihargai bukan karena mereka senior. Mereka dihargai bukan karena mereka pengalamannya banyak. Tapi mereka dihargai karena mereka faithful servant. Pelayan yang setia, yang mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, dan memiliki kepedulian untuk gerejanya. Saudara, sangat berbeda dengan keadaan di gereja Korintus. Kalau saudara membaca surat Korintus secara keseluruhan, saudara tahu. Mereka bisa berdiskusi, bicara masalah status, masalah jabatan, masalah pengakuan, menunjukkan siapa yang lebih pintar, kelompok mana yang lebih hebat. Artinya sepertinya orang-orang di Korintus itu mencari pengakuan, recognition, berdasarkan inilah hebatnya kita nih. Tapi saudara Paulus menunjukkan recognition muncul. Bukan karena jabatan, bukan karena pengalaman, bukan karena kepandaian, bukan karena talenta. Recognition itu muncul, pengakuan itu muncul. Kenapa? Kenapa bisa Paulus panggil jemaat Korintus di akhir di suratnya? Hargai orang-orang seperti ini. Karena mereka bukan berjuang untuk jabatan, untuk status, untuk posisi, untuk apapun. Tapi mereka bekerja untuk Tuhan dan mempersembahkan diri untuk Tuhan. Doa saya, secara khusus di acara pengelatikan pengurus hari ini, GKI PIK dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini dalam pelayanan. Orang-orang yang mau mengabdikan diri bagi pelayanan orang-orang kudus. Orang-orang yang bukan hanya mau turut bekerja bersama, tetapi juga mau berjerih payah. Orang-orang yang mau untuk menyegarkan roh dari orang-orang lain, baik rekan sesama pelayan, baik juga rohaniwan, dan juga orang-orang jemaat yang dilayani. Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita berdoa.